Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niswati Ningsih, nomor peserta 2874750092040. Saya guru fikih DMA Al-Kausar, Telaga Sari, Bulungbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025, batch 1 LPTK UIN Dato Krama Palu. Pada hari ini, Sabtu 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kerja DMA Al-Kausar pada kelas 10 dengan materi kurban dan akikah. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa dan sehat. Alhamdulillah. Mari sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan ke depan. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Silakan duduk. Terima kasih kepada ketua kelas. Mungkin dari teman-teman kalian ada yang tidak masuk? Siapa? Ada. Siapa? Alvin. Oh iya. Kenapa ini nggak masuk? Sakit. Oh, sakit. Kalau sakit, kita doakan semoga Alvin segera sehat ya. Amin. Dan kita harus menjaga kesehatan supaya kita tetap bisa bersekolah dengan semangat. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah membahas tentang kurban dan akikah. Dan nanti setelah menjelaskan semuanya, ibu akan menyuruh kalian untuk berdiskusi dengan membentuk kelompok. Ya? Terus, ada yang tahu tentang kurban? Ya. Oh, menyembelih hewan di hari raya. Ayo, ada yang tahu hari raya apa? Hari raya Idul Adha. Terus, waktunya kapan? Setelah sholat Id. Tanggal 10, 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Ya, betul. Dan ibu akan menjelaskan di sini kurban berasal dari kata korobah yang artinya apa? Korobah
dekat. Sedangkan menurut syariat, kurban adalah menyembelih hewan yang disembelih dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah pada dengan syarat dan waktu tertentu. Dan hukumnya di sini menurut ulama adalah sunnah. Sedangkan menurut sebagian besar ulama, sunnah muakkad atau sunnah yang dianjurkan. Namun bisa menjadi wajib apabila kurban itu dinazarkan. Misalnya ada orang yang berniat, kalau saya nanti dapat rezeki yang banyak, maka Idul Adha ini saya akan berkurban. Itu hukumnya menjadi wajib karena sudah dinazarkan. Hukumnya sunnah kalau mampu bisa berkurban, kalau tidak berdosa ya. Asal muasalnya kurban ini adalah peristiwa Nabi siapa? Nabi Ibrahim yang akan menyembelih putranya dengan tujuan beribadah kepada Allah karena saking cintanya kepada Allah. Nabi Ibrahim rela menyembelih anaknya saking cintanya kepada Allah. Terus lagi, ini dijelaskan tentang kurban. Sekarang akikah. Akikah ada yang tahu? Sama-sama menyembelih hewan, ya, sama-sama menyembelih hewan. Namun akikah ini dilakukan dalam rangka kelahiran anak. Jadi pengertian akikah adalah menyembelih hewan pada hari ke-7 kelahiran bayi. Nah, akikah ini menurut bahasa adalah tumbuhnya rambut di kepala bayi, tumbuhnya rambut di kepala bayi. Hukumnya juga sunnah. Dan akikah ini dilaksanakan pada hari ke-7 atau kelipatannya, hari ke-7, ke-14 atau 21 dan seterusnya. Jadi kurban dan akikah itu sama-sama menyembelih hewan. Hewan yang bisa dijadikan hewan kurban terdiri dari bisa menggunakan unta, sapi, kambing, dan kerbau atau hewan yang diternakkan. Sedangkan akikah cukup menggunakan kambing. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan?
tentang kurban atau akikah? Ya. Mengapa Nabi Ibrahim rela menyembelih putranya padahal itu bertentangan dengan nalurinya sebagai seorang ayah? Kenapa Nabi Ibrahim rela menyembelih putranya padahal bertentangan dengan naluri seorang ayah? Nah, di sini dijelaskan bagaimana Nabi Ibrahim itu menyembah kepada Allah karena apa? Sebagai penghambaan diri kepada Allah dan wujud rasa cintanya kepada Allah, maka Nabi Ibrahim rela menyembelih putranya untuk beribadah kepada Allah. Karena meskipun Nabi Ibrahim telah rela menyembelih putranya, Nabi Ibrahim itu yakin bahwa di balik semua itu pasti ada hikmahnya. Ya, hikmah mencintai dan beribadah kepada Allah. Karena sudah dijelaskan tadi tentang kurban dan akikah, maka ibu akan membentuk kelompok putri dan putra. Kelompok putra akan berdiskusi tentang akikah, sedangkan putri akan berdiskusi tentang kurban. Silakan untuk membentuk kelompok masing-masing. Anak-anak, jika diskusi sudah selesai, silakan tunjuk satu orang untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Satu orang putra dan satu orang putri. Bisa dimulai dari kelompok putri, silakan. Siapa yang di atas ni? Oh ya, ayo silakan ke depan Nia. Bismillahirrahmanirrahim. Kurban berasal dari bahasa Arab yaitu qorobah yang artinya dekat. Sedangkan menurut istilah, hewan yang disembelih dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah dengan syarat dan waktu tertentu. Hukum kurban menurut sebagian ulama wajib, sedangkan menurut jumhur ulama adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang dianjurkan. Kurban bisa menjadi wajib jika dinazarkan, dan waktu penyembelihan kurban tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah atau hari tasyrik. Hewan kurban merupakan hewan ternak, diantaranya unta, sapi, kerbau, kambing. Sekian dari saya dari mewakili kelompok putri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok putri. Ya, karena putri sudah selesai, silakan untuk kelompok putra. Siapa yang ditunjuk? Siapa namanya ini? Iya. Ya, ayo Alfian ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya mewakili kelompok putra ingin menjelaskan tentang akikah. Akikah menurut bahasa berarti rambut yang tumbuh dari kepala bayi. Sedangkan menurut istilah adalah binatang yang disembelih pada saat hari ke-7 atau kelipatan 7 dari kelahiran bayi. Hukum akikah adalah sunnah bagi orang tua atau orang yang mempunyai kewajiban menanggung nafkah hidup si anak. Jenis hewan yang bisa digunakan akikah adalah kambing. Akikah untuk anak laki-laki 2 ekor kambing dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, silahkan duduk. Hasil diskusinya sudah bagus, namun masih ada yang perlu ditingkatkan lagi. Bagaimana cara meningkatkannya? Yaitu dengan ditambah dengan belajar lagi ya tentang materi-materi yang didiskusikan. Ya, terima kasih dari Ibu. Tepuk tangan sekali lagi untuk kalian. Kesimpulan dari pelajaran hari ini adalah menurut asal dari bahasa Arab yaitu korobah yang artinya dekat. Sedangkan menurut syariat Islam adalah hewan yang disembelih dengan niat beribadah kepada Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan syarat dan waktu tertentu. Hewan-hewan yang bisa dijadikan untuk kurban tadi apa? Sapi, unta, kerbau, kambing. Satu lagi domba. Domba, tahu domba? Iya, itu termasuk hewan ternak ya yang bisa dijadikan hewan kurban. Baik anak-anak, untuk lebih mengingat tentang pelajaran kita hari ini, Ibu ada sebuah lagu tentang hewan kurban. Lagunya mudah, kalian pasti bisa. Lagunya Potong Bebek Angsa, tahu ya? Ya. Mari kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Potong hewan kurban setahun sekali sebagai rasa syukur kepada Ilahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bersama-sama potong hewan kurban. Potong hewan kurban, kambing, sapi, unta, berikan sedekah, fakir miskin tetangga, enak dagingnya, nikmat rasanya, kulitnya bisa digunakan juga. Enak dagingnya, nikmat rasanya, kulitnya bisa digunakan juga. Ya, dengan lagu ini Ibu yakin kalian ingat tentang materi kurban ya. Ya, demikianlah pelajaran hari ini. Mari kita tutup dengan pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amin. Terima kasih untuk hari ini dari Ibu. Apabila ada kekurangan dan kehilafan mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.